Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ridhoi, NRP 52141146. Saya dari MPTIB akan menjelaskan tentang Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management mencakup identifikasi orang-orang, kelompok, organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek, menganalisis harapan stakeholder dan berdampak pada proyek, kemudian mengembangkan strategi manajemen yang tepat bagi para pemangku kepentingan secara efektif terlibat dalam keputusan dan pelaksanaan proyek. Identifikasi stakeholder mengidentifikasi semua orang yang terlibat pada proyek dan menentukan cara baik untuk mengelola hubungan antar orang yang ada di dalam proyek. Ini input, tool dan teknik, dan outputnya adalah stakeholder register. Kemudian stakeholder register terdapat 3: identifikasi information, nama stakeholder, posisi, lokasi, peran dalam proyek, informasi kontak. Kemudian ada assessment informasi, persyaratan stakeholder utama dan harapan pengaruh potensial, dan tahapan proyek di mana para pemangku kepentingan memiliki paling menarik. Kemudian ada stakeholder classification, apakah pemangku kepentingan internal atau eksternal organisasi atau stakeholder pendukung proyek. Ini contoh stakeholder register, ini kontak informasi, role-nya, internal apa eksternal, terus posisinya, kemudian ini namanya. Ini stakeholder engagement level aware, menyadari bahwa dampak potensial ke mereka di dalam proyek. Resisten, sadar proyek belum tahan terhadap perubahan. Netral, sadar proyek belum tidak mendukung atau ketahan. Supportive adalah proyek yaitu sadar dan mendukung perubahan. Leading, sadar akan proyek. Planning stakeholder manajemen, proses menentukan strategi untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan di seluruh siklus hidup proyek berdasarkan analisis kebutuhan, minat, potensi, berdampak pada keberhasilan proyek. Input, tools dan teknik, kemudian output adalah stakeholder management plan dan project dokumen update. Stakeholder management plan bisa termasuk tingkat keterlibatan saat ini dan yang diinginkan, hubungan timbal balik antar stakeholder, kebutuhan komunikasi, strategi manajemen potensial untuk setiap stakeholder, metode untuk mempengaruhi rencana manajemen pemangku kepentingan. Kemudian ini sampel stakeholder analysis, ini potensi manajemen strategisnya itu di mana, kemudian ada current engagement itu di mana posisinya, terus power dan interestnya itu ada high, medium atau low, kemudian ada nama. Managing stakeholder engagement, proses komunikasi dengan para pemangku kepentingan proyek untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, memecahkan masalah, mendorong keterlibatan dalam keputusan dan kegiatan proyek. Ini ada input, tools dan teknik, kemudian output. Untuk output ada issue log, change request, project management dan update, project document update, organizational proses asset update. Kemudian ada stakeholder register, memahami harapan stakeholder agar dapat membantu dalam mengelola isu. Isu harus didokumentasikan dalam issue log. Alat yang digunakan untuk mendokumentasi, memantau dan melacak masalah yang perlu resolusi sehingga dapat menangani bidang-bidang pengetahuan lainnya. Ini sampel issue log, ini isu pertama, isu kedua, deskripsinya, kemudian impactnya apa, terus dia terdapat kapan, dan siapa yang report, assign ke siapa, terus prioritasnya gimana, due date-nya gini, terus statusnya close apa open. Kalau open berarti dia masih didiskusikan, terus komennya apa untuk keterangan di dalam setiap isu. Controlling stakeholder engagement, proses pemantauan hubungan stakeholder
menyesuaikan rencana dan strategis untuk stakeholder agar sesuai dengan kebutuhan. Ini terdapat input, role dan teknik. Kemudian untuk output, performance information change request, project management plan update, project document update, organizational process asset update. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.